Nah dulu, ini orang asli atau bukan? Tapi kayak orang asli deh. Assalamualaikum, Mbak. Punten. Ini rambut apa ini? Astagfirullahaladzim. 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 Punten. Ini di tengah-tengah ini duaan ini. Astagfirullahaladzim. 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 Mayat. Innalillahi. Mati. Ini orang kan. Tuh. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Suasananya mencekam nih. Keadaannya seperti ini. Gimana? Berani nggak? Baik, yuk kita tetap optimis saja. Apapun yang kita alami nanti, kita hadapi dengan tegar ya. Ini yang dimaksud teman-teman ya. Jadi ini hutan larangan yang katanya di sini tuh ada apa namanya itu kayak semacam istana gaib di sini. Jadi tidak semua orang bisa melihatnya, tapi mungkinkah hari ini kita bisa melihatnya karena sudah dirasakan sendiri kayak gini keadaannya nih. Tenang aja, tetap lentur ya. Yuk. Sekarang kita kembalikan kesadaran kita. Kembalikan kesadaran kita kepada kesadaran yang sejati, kesadaran murni kita, bahwa alam semesta ini sejatinya selalu memberikan pitutur kepada kita, pitutur yang baik. Pitutur itu apa sih? Sebuah arahan, memberikan petunjuk kepada kita melalui penciptaannya. Tetapi selama ini orang selalu gagal paham ya. Selalu gagal paham. Nah ini ada angin sepoi-sepoi menerpa tumbuh-tumbuhan ini. Apa ini? Ini udara yang sejuk, oksigen dari Tuhan. Kita menandakan bahwa kita harus menyadarinya, bahwa ini kita diberikan napas, diberikan udara cuma-cuma. Maka bersyukurlah, sadari napasnya, bersyukur, maka terhubung dengan alam semesta ini. Terhubung langsung. Yuk, setelah itu kita saya tahu dengan keberadaan ini, mungkin di lorong ini nih, di lorong apa nih lokasinya, kan ini sudah dulunya mungkin ini lalu lalang manusia, mungkin apa sampai sekarang mungkin masih ada, cuma manusia gaib, mungkin seperti itu. Tenang saja, kita lentur. Di sini suasananya sudah gelap, tapi anehnya tadi di sana waktu di jana panas, di sini sampai sini kok gelap kayak gini. Tuh, seolah-olah kayak mendung semuanya nih. Apakah kita sudah di alam gaib? Yuk, tetap optimis. Ya, itu yang membuat kita penasaran. Bisa jadi ada macannya. Macan apa sih, Kang? Ya, makanya tetap lentur saja ya, tetap lentur. Setel rasa bahagia dalam pikiran kita, setel mukanya lentur, yang humanis, yang apa ya, enak dipandang gitulah, gak usah kaku gitu ya. Yuk, Yono tuh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, kayak ada yang menyentuh kaki saya.
Sebentar dulu. Maksudnya saya kayak melihat kayak bayangan apa gitu. Ini asli apa enggak? Apakah kita terlanjur sudah diracuni tadi pikirannya oleh orang-orang? Katanya di sini ada sosok penampakannya. Apakah ini hasil atau bukan? Sebentar dulu. Untung nih ada yang bertanya siang-siang bawa senter. Loh, ini kan sudah kayak keterangkan ya teman-teman ya. Senter ini bukan hanya untuk melihat sesuatu tapi apa? Untuk melatih fokus nih. Fokusmu ke sini, cahaya ini. Itu maksudnya bukan hanya untuk pencahayaan. Ini pun sama hanya malaikat nih memberi cahaya itu ya. Yuk. Assalamualaikum. Pun coba lihat. Apa ini nih? Mungkin ada rumah. Ah, tadi dulu. Ini masih maksud ini nih, tadi dulu. Coba di kamera kelihatan nggak? Pak? Pak? Assalamualaikum. Pak? 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 Punten. Assalamualaikum. Mbah? Sebentar Mbah, saya pengen tanya Mbah. Dia nggak dengar kata-kata saya. Mbah? Assalamualaikum. Punten. Mohon maaf Mbah, saya pengen bertanya, boleh Mbah? Izin tanya. Baik lagi, ini siapa? Maaf. Saya dari Cilacap, Mbah. Mbah? Dia tidak mengerti bahasa kita mungkin nih. Mbah, maaf. Saya ingin bertanya. Mbah, maaf, Mbah. Hah? Astagfirullahaladzim. Hah? Mana? Oh, Astagfirullah. Wah, tadi ada rumah di sini kan? jangan itu rumah setan kan? Iya mau. Masa siang-siang kayak gini? Sebentar. Kita harus cari tahu nih. Memang saya dengar juga seperti itu. Katanya ada istana gaib atau rumah gaib di sini. Dan kita melihatnya tadi ya. Di kamera ada kan? Ketangkap. Tangkap tadi kan? Yuk cari yuk. Kita dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Mana? Rumah apa gambar? Oh, ini juga nih mungkin nih. Iya kan? Kita dulu. Pasti ini ada orang yang tinggal di sini pasti nih. Nih. Ini kan sengaja dibikin seperti ini nih kan. Berarti ini ada orangnya di sini. Assalamualaikum. Punten. Anehnya rumahnya hilang loh. Alah, udah ya. Udah kita lihat aja yuk. Ya makanya itu, yuk kita cari lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hah, itu, ini rumah lagi. Itu kan ada orangnya tuh. Tuh, lihat dulu. Ini orang asli atau bukan? Tapi kayak orang asli deh. Assalamualaikum, Mbah. Punten. Mbah. Punten. Assalamualaikum. Mbah. Hah? Ini rumah asli kan? Orang yang masuk sini. Iya. Astagfirullahaladzim. Makanya ini bangunan apa? Ini rumah asli atau bukan? Hah?
Wah, takut bangker ini dia ada suku-sukunya. Nah, nih, ini rumah asli nih. Tunggu. Temboknya asli. Tembok asli. Nih. Jadi bukan ini tembok asli nih. Asli, temboknya asli nih. Jadi bukan. Hah? Astagfirullah. Oh, ini dia. Hah? Jangan-jangan. Bangker ini dia. Astagfirullah. Mati, Jono, mari Jono. Rumah. Aku jadi bingung nih. Oh, nih. Sebentar dulu. Ini gede banget nih. Ini ada dua nih. Apakah? Ya ampun. Dari rumah, tembok biasa. Astagfirullahaladzim. Ini apa ini? Astagfirullahaladzim. Nih. Pondok. Ini. Apa ini? Apa nih? Jangan-jangan makhluk tadi nih. Lipan ini dia. Lipan. Bukan, ini kaki seribu. Iya. Tapi ini ada suaranya di sini nih. Assalamualaikum. Mbak, apakah Mbak tinggal di sini? Coba sini. Ini belum mungkin loh. Saya penasaran ini nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mbak, kayak ada di sini seolah-olah suaranya. Astagfirullahaladzim. Coba lihat di kamera ada nggak? Kosong ini ya. Kosong. Berarti bukan di sini. Ini gerbangnya mungkin. Mungkin ada penjaga di sini. Cuma nggak kelihatan kita. Yuk, ini gerbangnya ke sini mungkin yuk. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Tuh. Di situ ada kayak ada apa? Gedung lagi tuh. Di balik rembulan ini nih. Kamu di kamera kelihatan nggak? Tuh. Kayak temboknya di situ. Baik ini ya. Iya mungkin yuk. Assalamualaikum. Punten. Hah? Hilang. Aneh loh. Di sini tadi ada ya. Maksudnya apa? Kayak gedung di sini. Cuma hilang lagi. Di kamera kelihatan nggak? Ada apa-apa ini dia. Ada apa-apa. Ada ya. Berarti ini kampung gaib nih. Kampung gaib. Kampung siluman mungkin gitu ya. Kampung siluman. Tapi kok aneh rumahnya kayak rumah kita. Iya. Maksudnya biasa-biasa saja gitu loh tadi loh. Siluman sudah modern apa ini ya? Udah kesana yuk. Punten. Kayak ada banyak suara-suara. Apa gitu nggak jelas nih. Kayak orang lagi wirid. Banget ya. Ya makanya itu. Nih. Di sebelah mana tadi dulu? Assalamualaikum. Punten tuh, kamu dengar gak? Nih. Kayak ritual apa gitu loh. Tadi dulu. Tapi di mana? Ini pohon apa yang gede banget ini? Nih, ada pohon gede banget. Astagfirullahaladzim. Ini apa ini? Ini. Astagfirullahaladzim. Kepala. Tunggu. Nih, apa itu, Kang? Tadi dulu. Ini bukan manusia, bukan. Bukan. Kayak mayat binatang. Nih. Assalamualaikum. Punten. Tapi ada suaranya. Ini, sini. Ini rambut apa ini?
Astagfirullahaladzim. Pinter mah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Punten. Ini di tengah-tengah ini duaan ini. Astagfirullahaladzim. 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 Mayat. Innalillahi. Mandi. Ini orang kan. Tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Punten. Aneh lu. Kayak gitu kok hidup. Punten. Ini ada maghrib. Udah maghrib. Astagfirullah. Maaf, Mbak. Ini berhubung udah maghrib, Mbak, saya pengen bertanya dulu. Mbak ini siapa kok ada di sini? Dia nggak jawab. Apakah dia tidak tahu bahasa kita? Sebentar dulu. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghubungi dengan dia? Baik, yuk kita tenangkan batinnya. Kita samakan dimensinya, mudah-mudahan kita bisa menyambung dengan beliau ini siapa, apakah ini manusia atau bukan. Assalamualaikum. Iya, maaf Mbah. Ih, ada suaranya. Maaf, perkenalkan nama saya Tarto. Saya dari Cilacap. Nggih. Iya, saya bersama dua teman saya, ada Bang Mamat, ada Bang Yono. Iya, maaf nih Mbak. Saya pengen berkenalan dengan panjenengan, Mbak siapa namanya? Gak punya nama. Gak punya nama. Maksudnya, terus saya panggil jenengan apa Mbak panggilnya Mbak? Nggih. Baiklah. Baik Mbak, begini Mbak. Saya ingin bertanya sesuatu Mbak tentang di dalam sini. Kok tadi saya aneh melihat ada rumah. Rumah itu kok tiba-tiba hilang. Itu rumah asli atau bukan Mbak? Hanya orang terpilih. Maksudnya gimana Mbak? Kita bejo. Katanya kita beruntung. Kita bejo melihat rumah itu. Baik, Mbak. Kalau memang bejo, itu maksudnya bagaimana, Mbak? Bejo yang bagaimana? Baik. Kita disuruh untuk tenang dulu. Tenangkan batinnya untuk mendengarkan beliau. Iya, Mbak. Nggih, insyaallah Mbak, nggih. Iya, Mbak. Kok buruk Jepang bayi? Iya, Mbak. Nggih. Nggih. Astagfirullah. Ini ya, teman-teman. Serem banget. Tapi gini, kata Mbah tadi. Nah, tadi pokoknya kita gini. Bejo melihat itu ada sebuah petunjuk buat kita bagi orang-orang yang mau berpikir tentang melihat rumah itu ya. Berarti kita sebuah petunjuk untuk harus bisa membenahi rumah kita. Jadi rumah yang dimaksud itu maksud apa? Ini dulu. Ini rumah yang dimaksud ini rumah apa Mbak maksudnya Mbak rumah kita gitu? Iya. Nah terus bagaimana caranya? Nggih. Ini luar biasa teman-teman ya. Kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain ya. Beliau ini justru memberikan arahan kepada kita ya. Jadi pertama-tama kita pandai merawat rumah kita. Rumah kita itu badan kita ya. Disyukuri, jangan dirusak, justru dimanjakan. Jangan lupa memanjakan diri ya.
Yang kedua, tadi setelah kita bisa memanjakan diri rumah ini, pasti inti tadi kata beliau tadi kurang lebihnya kalimatnya begini, pandai-pandailah untuk membangun ketentraman dari dalam diri kita. Membangun tentram, maka rumah yang asli, rumah kita pun akan terbangun dengan sempurna. Ini kata beliau tadi menceritakan bahwa rumah akan terbangun itu nanti dilelahnya nanti akan mendapatkan kocoran rezeki dari berbagai sumber, ya. Kalau kita tidak memblokirnya, itu kurang lebihnya. Kurang lebih gitu Mbak nggih. Nggih. Tapi gini Mbah, kayak orang-orang biasa Mbah, misalnya pekerjaannya kuli ataupun bahkan sama sekali tidak punya pekerjaan. Seandainya itu bisa membangun itu bagaimana Mbak caranya? Apakah uangnya datang tiba-tiba atau bagaimana? Nggih. Nggih. Baik. Kalau kita percaya totalitas katanya, ya, meskipun kita tidak punya pekerjaan apapun, pasti akan terbangun kalau diniatkan, ya. Kalau kita punya niat, berarti tadi untuk pengingat-ingat kita harus bisa membangun rumah kita dulu, ya, membangun rumah. Jadi artinya nanti rezeki pun akan mengikuti, semesta akan memberikan jalan kepada kita ketika kita punya niat, gitu maksudnya. Oh, saya paham, Mbah. Nggih. Berarti orang-orang di sini yang beruntung bisa membangun rumah ataupun perusahaan apapun harus ada niat, gitu maksudnya. Diniatkan dulu dan percaya totalitas, pasti Tuhan akan memberikan jalannya, semesta akan memberikan jalan untuk rezeki itu datang, gitu Mbah. Baik. Tapi Mbah, kayaknya orang-orang bilang di sini katanya kampung siluman itu enggak. Oh, jenengan hanya memberikan arahan kepada orang-orang yang tersesat. Maksudnya orang-orang yang tersesat bikin pemikirannya, maksudnya. Oh, saya paham. Ini di sini beliau memberikan jalan terang, jalan petunjuk kepada orang-orang yang pemikirannya tersesat, yang isinya selalu ndrisulo, selalu mengeluh. Ternyata dia memberikan motivasi untuk optimis, percaya penuh, pasti Tuhan akan memberikannya, ya. Contoh tadi ada rumah gaib, itu sebuah pengingat-ingat kita harus bisa membentuk rumah gaib. Itu masih gaib, biar menjadi nyata kita punya tujuan, ya. Punya tujuan untuk membangun rumah itu. Baik, Mbah. Nggih. Kita lama-lama disuruh pulang untuk mengkaji lagi maksudnya. Baik Mbah, nanti akan saya analisis Mbah. Astagfirullahaladzim. Mbah. Mbah. Hilang dia. Berarti gini, kita harus mengkaji lagi, jangan rasa gerusu katanya. Dikaji kalimat tadi hanya sebuah pengingat-ingat saja. Makna siloka, mana perumpamaan, hidup itu harus punya tujuan, ya. Contohnya tadi rumah, untuk bisa memberikan tempat yang nyaman buat kita, gitu, supaya kehidupannya nyaman, gitulah. Dan dengan menghilangnya beliau, menghilanglah sudah pola lama kita yang selama ini dalam program Ndrisulo, gitu. Udah yuk pulang yuk. Serem beneran. Bukan. Iya. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif
sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.